Oke, Assalamualaikum. Jadi drama Sintayong ternyata masih berlanjut sampai hari ini. Gue masih memantau di media sosial, perkembangannya masih hangat banget. Gue udah merangkum sebenarnya yang terjadi di media sosial, yang rame-ramenya, isu-isu terbarunya. Jadi ini akan menarik banget. Jadi pastikan kalian nonton, jangan di skip sampai habis. Dan juga gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang kemarin udah subscribe. Begitu gue minta, ternyata alhamdulillah kalian pada subscribe semua. Banyak banget ternyata. Dan yang like juga, gue juga terima kasih. Kalian juga udah like video gue sebelumnya. Video ini juga kalian like. Terus gue mau ngingetin juga yang belum sholat, tinggalkan video gue sementara. Kalian pause dulu, ambil wudhu sholat. Jika kalian nontonnya di waktu sholat. Jangan gue menjadi penghalang kalian untuk melakukan kewajiban kalian. Gue nggak mau di situ. Jadi utamakanlah kewajiban kalian. Untuk yang muslim pastinya sholat, setelah itu baru balik ke nonton gue lagi. Oke, gue mau mulai. Ini agak sedikit seru. Jadi diganti sudah memang Sintayong. Gak ada harapan lagi untuk dia kembali karena udah fix dia diganti. Poinnya gini, kalau misalkan diganti, yang ngegantinya itu harus lebih bagus daripada yang diganti. Kalau yang digantinya jelek, diganti jadi lebih bagus. Kalau yang digantinya bagus, ngegantinya itu harus lebih bagus lagi. Contoh, kemarin kita udah di Piala Asia, kita udah lolos dari fase grup, itu bagus. Yang berikutnya, paling nggak kita masuk semifinal, harus lebih bagus daripada sebelumnya. Kurang lebih garis-garisannya seperti itu gitu. Nah, sekarang Sintayong udah ngebawa kita sampai ke round 3. Harusnya yang baru ini bisa ngebawa kita minimal sampai round 4. Paling nggak sampai lolos ke Piala Dunia. Karena gue ngeliat kayak gini, tujuannya ngeganti ya pasti harus lebih bagus daripada yang sebelumnya. Dan udah jangan ada lagi kalimat percaya proses. Karena sekarang saatnya kita menghasilkan atau mendapatkan yang udah kita proses. Jadi sekarang waktunya kita percaya hasil gitu. Udah bukan percaya proses lagi. Proses lama banget dari zaman gue ABG. Gue udah nungguin proses itu dari zaman gue masih SMP, SMA, lama banget itu, puluhan tahun yang lalu. Itu gue udah dengar kalimat percaya proses. Nah ini prosesnya mau sampai kapan? Bagi gue harusnya ini titik menjadi jawaban untuk ya ini hasil dari proses yang puluhan tahun itu yang kita tunggu bersama. Mungkin ada yang segenerasi sama gue, mungkin ada yang masih muda, yang baru-baru nonton timnasnya. Ya kalau kalian dari sekarang kalian ngomong proses, berarti kalian harus nunggu hasilnya nanti sekitar puluhan tahun yang akan datang. Nah, momentumnya itu belum tentu dapat yang seperti sekarang. Sekarang udah di depan mata, udah dengan kualitas yang terbaik yang ada di Indonesia, dengan pelatih barunya nanti mungkin yang menurut yang ngegantinya itu lebih bagus. Dia harusnya udah percaya hasil, bukan percaya proses lagi. Harusnya idealnya tuh seperti itu. Itu kalau menurut gue. Oke? Mungkin PSSI mikir kayak gini. Sekarang kalau misalkan gue pakai Sintayong misalkan, bagi dia nih ya, gue pakai Sintayong deh. Peluang lolosnya tuh 50-50. Ya udah, anggap 50-50. Nah, gue sekarang pakai Kluivert misalkan. Kita anggap Kluivert ini fix bakal jadi, karena Fabrizio Romano juga udah ngumumin. Jadi kemungkinan besar valid banget gitu. Dia infonya di Fabrizio Romano itu akan dikontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun lagi. Jadi kita anggap dia akan menjadi pelatih kita. Oke? Kalau menurut PSSI Sintayong 50-50 lolosnya, terus pakai Kluivert ini 50-50, ya kalau diganti nggak ada masalah juga dong. Kan peluangnya sama. Bahkan dia punya harapan lebih dengan pelatih baru ini, mungkin dari 50% menjadi 60 atau 70%. Mungkin harapan mereka seperti itu. Oke? Kenapa bisa berharap kayak gitu? Namanya pelatih pasti ada kurangnya, pasti ada kelebihannya. Sintayong pun sama kayak gitu, ada kurangnya, ada kelebihannya. Nah, gue mau ngeliat Kluivert. Kluivert kekurangannya buat gue di luar kontroversinya dia di luar sepak bola. Gue nggak mau ngebahas yang di luar sepak bola sebenarnya, tapi memang ada beberapa yang dari katanya dia ikut di judi lah, disponsorin, terus dia ada hutang atau segala macam. Banyak pemain bola yang memang berkasus kehidupannya, padahal dia pemain top dunia. Daniel Alves kasus, Robinho kasus, Maradona bahkan pernah kasus. Jadi yang di luar sepak bola, gue gak akan mau ngebahas itu, gue mau ngebahas yang di dalam sepak bola. Oke. Yang di dalam sepak bola ini, di karir kepelatihannya, gue rasa sama Sintayong kayaknya masih lebih oke Sintayong gitu ya, untuk catatan sejarah melatihnya gitu. Karena
si Kluivert ini beberapa kali juga nggak sukses ketika dia megang satu tim. Dia juga bahkan kadang dipecat juga. Jadi cukup mengkhawatirkan. Itu kekurangan dari si Patrick Kluivert. Kelebihannya apa? Kelebihannya dia adalah legend yang mungkin dihormatin di Belanda, yang membuat nanti pemain-pemain kita yang keturunan dari Belanda ini respect sama dia gitu dan lebih ingin ngedengerin dia gitu. Mungkin karena gue ngeliat kontennya Bung Harpa, gue harus kutip Bung Harpa ini bilang ada kekisruhan ketika kalah lawan Bahrain menjelang lawan Cina itu antara pemain dengan pelatih Sintayong waktu itu. Jadi kisruhnya itu mungkin ya kegolan di menit akhir itu dari jajaran staffnya nyalahin pemain mungkin karena nggak fokus, pemainnya mungkin nyalahin strateginya, pelatih mungkin. Jadi katanya di situ ada kekisruhan yang akhirnya sampai pemain ini ngajak rapat pelatih. Kalau nggak salah Bung Harpa ngomong kayak gitu. Terus di situ mungkin ada kesinggung, ada nggak cocok, makanya line up di Cina itu agak sedikit aneh, banyak yang dicadangkan di situ. Dan jadinya kita harus kalah di situ karena nggak harmonis menurut penuturan dia yang terjadi seperti itu. Nah, kenapa bisa nggak didengerin? Karena gue yakin orang-orang di Eropa ini dia punya beda gitu. Kayak orang Prancis, orang Belanda, orang Jerman itu dia punya karakter tuh yang lebih ke, gue mau nyari kalimat yang lebih sopan apa ya? Bukan angkuh, tapi dia lebih ke apa sih ya? Anggaplah ada kalimat yang pas untuk menggambarkan itu. Nah, ketika dia dilatih mungkin sama Sintayong, dia nggak sepenuhnya ngedengerin. Tapi ketika dia dilatih sama orang yang dari kaumnya dia, mungkin dia bisa lebih ngedengerin. Ditambah Kluivert ini kan dia senior banget di negaranya, dia cukup dikenal, dia cukup legend di sana. Mungkin ada tujuan dengan itu pemain jadi lebih ngedengerin. Bisa jadi, gue nggak tahu. Ini hanya opini, hanya analisa. Ya, analisa bebas aja, nggak ada yang salah dari beranalisa. Kalian juga punya analisa lain, kalian komen aja di kolom komentar. Mungkin kalian punya pemikiran lain, mungkin gue yang salah, mungkin lu yang bener. Nanti gue replay di video pendek gue, kalau misalkan ada komentar kalian yang masuk akal. Ya, gue akan ralat apa yang gue sampaikan mungkin. Tapi tetap namanya analisa itu nggak ada yang salah, karena itu pemikiran pribadi masing-masing. Begitu, oke? Terus, sampai mana tadi? Eranya Sintayong resmi, jadi ada postingan juga dari beberapa, gue juga nggak mau nanggepin sebenarnya, cuman ada selewat di feed gue yang ngeposting itu katanya Sintayong nge-unfollow pemain-pemain keturunan. Gue rasa dari beberapa orang yang jawab di kolom komentar itu katanya memang si Sintayong ini nggak nge-follow pemain-pemain keturunan yang baru pada datang. Jadi dia nge-follow itu pemain-pemain yang di generasinya 2021, kok nggak salah, yang awal-awal banget di-follow sama dia, tapi pemain-pemain keturunan yang baru-baru datang ini memang nggak di-follow. Jadi dia Sintayong bukan nge-unfollow, tapi memang nggak di-follow. Kalau nggak salah banyak jawabannya yang seperti itu. Tapi gue nggak tahu faktanya gimana, mungkin kalian lebih tahu. Tapi yang pasti kalau PSSI memang nggak di-follow sama dia, itu juga gue nggak tahu. Di-unfollow kah? Atau memang nggak di-follow dari awal. Cuman yang Timnas Indonesia itu di-follow sama dia. Jadi gue nggak tahu. Ini hanya selewat-selewat aja, makanya gue sampaikan ke kalian. Oke. Akhirnya resmi, udah tadi gue balik lagi ke Kluivert, dan belum apa-apa netizen kita ini dahsyat ya. Kolom komentarnya Patrick Kluivert itu sekitar 40.000 komen dan rata-rata isinya minta dia out. Bayangin, datang aja belum. Bahkan informasinya ini kontrak juga belum dia. Jadi dia belum teken kontrak. Kalau nggak salah gue baca di berita dia belum teken kontrak. Jadi buat kalian yang masih berjuang, masih ada peluang untuk menggagalkan. Cuman kalau gue di posisi yang nggak ada daya dan upaya, gue nggak bisa menghalangi, gue nggak bisa menyetujui, gue siapa, gue nggak ada kekuatan, gue cuman beropini aja. Gue menyampaikan apa yang dirasakan sama teman-teman di kolom komentar, yang mungkin menurut mereka nggak akan sampai dengan video beberapa orang itu akan sampai mungkin. Jadi gue mewakili mereka. Katanya sih, ya tapi nggak tahu sih. Kayaknya sih udah pasti ya, masa iya. Udah ada tanggal datangnya, tanggal 11 pasti udah ada tiketnya, masa tiba-tiba nggak jadi gitu. Tapi kayaknya gue di posisi yang ya mau nggak mau harus terima gitu, karena apa yang bisa kita lakukan lagi. Tapi nanti kita bisa terima 100%-nya itu setelah dia fix menjadi bagian dari Timnas Indonesia, dia tanda tangan kontrak, itu udah nggak bisa diganggu-gugat. Nah saat itulah stop bagi gue hujatannya. Karena apa? Karena nggak akan ada sisi positifnya
justru itu juga mengganggu nanti konsentrasi timnas kita. Justru kita yang rugi nanti. Jadi sekarang masih oke, karena dia belum menjadi bagian kita sepenuhnya, tapi nanti kalau dia udah kontrak, gue minta kalian untuk stop komentar-komentar negatif kayak gitu, karena nggak akan ada pengaruhnya. Percuma kalau udah kontrak, justru itu akan mengganggu keharmonisan di negara kita, keharmonisan di timnas kita. Jadi masih ada waktu buat kalian yang mau ngahajar. Tapi ya jangan terlalu parah lah. Nanti itu orang kan baca dari luar negeri kan pada baca semua. Sayang juga kan apa namanya kalau ada kalimat-kalimat yang kasar. Tapi kalau cuma kritikan-kritikan, ya sikat aja nggak ada urusan gitu. Oke. Apa lagi nih? Ada juga DPR. Ya salam. Ini DPR informasinya mau manggil PSSI. Dia bilang kita mau nanya, gue baca di media ya, kita mau nanya kenapa Sintayong dipecat segala macam. Bagi gue ini terlalu jauh. Jangan terlalu intervensi, nggak boleh pemerintah intervensi ke sepak bola, dan nggak perlu juga PSSI menerangkan kenapa kenapa memecat Sintayong ke DPR. Ya PSSI itu orang-orang yang lebih, kalau lo bandingin antara PSSI dan DPR, tentu lebih paham PSSI dibanding DPR. Kalau ditanya antara PSSI dan netizen, kita lebih paham daripada PSSI. Jadi harus kita kasih paham, kadang-kadang juga itu diperlukan. Oke, jadi sekali lagi DPR gak usah, udah jangan bikin kisruh lagi, ngapain carmuk-carmuk, ini lagi suasana lagi nggak asik, jangan digrecok-grecok, lo nggak diajak, jadi jangan bikin gaduh. Mudah-mudahan berita itu nggak benar adanya. Oke, jadi ada pemain yang happy, ada pemain yang nggak happy juga. Pemain yang happy adalah, menurut gue, pemain yang happy adalah Elkan Bagot, karena dia terbuka lagi peluang untuk masuk ke timnas Indonesia. Karena dia ada kekisruhan sedikit dengan Sintayong yang udah kita tahu ada ketidakcocokan, jadi dia nggak dipanggil lagi. Dan dengan ada pelatihnya baru, mungkin ada penilaian baru, jadinya mungkin Elkan Bagot ini masih bisa dipanggil ke timnas Indonesia. Terus yang kedua, Eliano yang beberapa kali masuk ke daftar squad pun enggak, bahkan di bangku cadangan pun enggak ada dia. Tapi terakhir karena udah kita hajar abis, kita waktu itu kritik abis-abisan Sintayong, akhirnya dia dimasukin ke susunan line up, tapi cuma disuruh pemanasan di pinggir lapangan, dimainin juga enggak. Jadi Eliano mungkin jingkrak-jingkrakan sekarang, bersyukur, mungkin sujud syukur dia. Jadi ada peluang buat dia untuk masuk ke timnas Indonesia. Ada yang bukan sedih, tapi ada yang harus berjuang lebih ekstra di kepelatihan baru nanti. Siapapun orangnya, harus pemain-pemain ini bagi gue nama-namanya dia harus berjuang lebih ekstra, karena penilaiannya tentu berbeda dengan penilaian Sintayong. Siapa aja dia? Bagi gue yang pertama Hoki Caraka, ada Sananta juga di situ, ada Pratama Arhan, Asnawi, terus ada Egy, Witan mungkin, Dimas Derajat, itu agak cukup. Tapi kayak kalau Asnawi aman lah, Asnawi, Marcelino Ferdinand, Sayuri masih aman, terus ini kayak pemain-pemain, mungkin Witan, Egy masih oke lah, karena statistiknya kan dia masih bagus kan. Pasti pelatih baru kan dia ngeliat di statistik kan, di statistik 5 pertandingan terakhir, gimana performanya nih anak nih. Kalau misalkan oke di statistik, dilihat cara mainnya, cocok ditarik. Nggak cuman karena kalau Sintayong kan, dia udah tahu Arhan tuh sebagus itu dulu. Jadi kalaupun di klubnya nggak dimainin sama sekali, tetap dipanggil ke timnas, karena Sintayong tahu cara untuk memanfaatkan si Arhan untuk menjadi senjata dia. Jadi masih dipanggil. Nah pelatih baru belum tentu mau memanfaatkan Arhan untuk itu. Jadi Arhan harus agak sedikit berjuang untuk mendapatkan posisi di timnas Indonesia lagi. Terus kayak siapa lagi? Kayak Malik Rizaldi itu agak berat juga, dia harus berjuang. Terus kayak banyak lah pemain-pemain yang sesekali keluar masuk ke timnas Indonesia. Harus berjuang ekstra untuk mendapatkan hati dari pelatih baru. Terus kayak Stefano Lillipali gue rasa masih ada peluang, karena kalau misalkan ngelihat dia kalau ngelihat dari statistik lagi oke banget, jadi bisa jadi Stefano Lillipali ini dipanggil lagi, dan ya memang dia layak sih masuk ke sana, karena ya banyak kecocokan lah untuk Stefano Lillipali. Tapi kalau ada yang lebih bagus, nggak apa-apa juga. Mungkin nanti muncul bintang-bintang baru di Indonesia dari U23-nya, kayak Doni Tri Pamungkas juga itu akan menjadi the rising star. Banyak banget lah yang akan masuk ke nantinya bisa dipakai sama timnas Indonesia senior. Oke, apalagi poin-poinnya? Gue rasa gosip-gosipnya itu nanti kalau ada yang baru-baru lagi, ada informasi terakurat lagi, terbaru lagi, gue akan sampaikan ke kalian. Jadi di-subscribe dan dibunyiin loncengnya, notifikasinya, supaya nanti pas gue upload, kalian dapat notifikasinya, oke?
Sampai sini dulu video gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.